virus corona yang bisa menyebar di air, Dok? Mungkin bisa ditegaskan kembali. Iya, menyambung pertanyaan Pak Joko yang tadi benar banget ya, masih banyak menanyakan kalau bisa nggak sih corona menular atau menyebar lewat air. Kembali lagi saya tekankan bahwa memang sampai saat ini belum ada bukti yang dijadikan guideline atau dijadikan dasar bahwa beneran si COVID ini bisa menular melalui air. Tapi kan ini kita ibaratkan memang saat ini belum. Tapi kan besok bisa jadi kalau ditemukan bahwa bisa menular lewat air. Nah, selama masih belum dinyatakan bisa, ya berarti masih 50-50 atau belum dinyatakan ya bisa gitu ya. Jadi masih hanya ada kemungkinan dan kemungkinan kecil Mas Yan, karena belum disoundingkan atau dijadikan bukti nyata yang berlakukan di berbagai tempat seperti itu. Oke. Berarti seperti penularan lewat udara yang sebelumnya Ya, disampaikan tidak ya, bisa, masih ternyata update penularan jauh melalui udara. memperbaikinya. Ya, Oke, di baik. tempatnya droplet, iya. Ya, kita kembali ke masalah rapid test. Ya, kita kembali ke masalah rapid test di objek wisata secara random. Kalau Pak Joko sendiri menanggapinya seperti apa? Apakah ini perlu atau mungkin tidak perlu, Pak Joko? Pertama sebenarnya ada dua sisi ya Mas, menurut saya. Artinya perlu karena mungkin kami perlu tahu sendiri bahwa kami dari sisi pengelola pun kita juga udah aman. Tapi ada satu sisi lain sebenarnya kami juga terkesan agak sedikit merugikan jika ternyata kami didapati positif dan sebagainya. Karena apa? Itu sangat efeknya baik di internal desa kami, tentunya juga ke pengunjung. Jadi takut wah jangan-jangan nanti jangan-jangan. Nah artinya kalau dalam hal kebijakan apakah perlu? Ya menurut kami juga perlu juga karena kalau kita tidak mengajarkan tes ataupun random bahkan sampling bahkan harusnya sebelum wahana atau lokasi itu buka pengelolanya berapa orang itu harus sudah steril atau nihil udah tertes semua itu akan lebih baik. Cuma masalahnya biaya dan sebagainya kan jadi faktor pertimbangan. Nah artinya kami paling tidak dari sisi pengelola sesuai himbauan dan arahan pemerintahan Desa Ponggok lewat Pak Kepala Desa dan jajaran ini tentunya mematuhi betul protokoler kesehatan dengan yang sudah kita ulas tadi. Jadi kalau ditanya penting atau tidak, perlu atau tidak, sebenarnya perlu. Tapi efek yang tidak kita inginkan ini ya sebenarnya merugikan. Baik, berarti bisa digarisbawahi mungkin perlu tidak perlu gitu ya rapid test itu. Nah, kalau ternyata pernyataannya perlu atau perlu tidak perlu gitu, menurut Bapak adakah cara yang lebih baik Pak daripada rapid test maupun swab test? Kalau dari sisi medis sebenarnya kami perlu edukasi ya, hal-hal apa yang kami perlu persiapkan untuk wahana wisata. Kalau idealnya tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum benar-benar wahana ini buka, pengelolanya berapa, dicek dulu lokasi termasuk pengelolanya. Jika dinyatakan itu memang nihil, ini oke, boleh buka. Itu akan lebih mencegah ya istilahnya tidak terjadi was-was bagi kami pengelola maupun kami saat menyampaikan ke pengunjung. Itu sih kalau menurut saya Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.